Ketemu lagi kita. Malam hari ini saya sudah ditemani kawan-kawan di Kupang yang fit. Ada Bang Ian dan ada Pace Immanuel. Malam hari ini kita mau ngobrol santai sambil menikmati Indomie goreng guys, super pedas. Nah, pembahasan malam hari ini adalah seputar musik. Di edisi kali ini kita akan membahas suka duka bermusik di Kota Kupang. Yes. Suka duka ini artinya begini. Ini kira-kira ada pengalaman apa yang menarik? Mungkin itu pengalaman yang bahasa rohaninya memberkati, atau ada pengalaman yang menyedihkan mungkin, atau entah seperti apa. Nah, itu yang akan kita bahas malam hari ini. Mungkin Pace bisa sharing sedikit soal pengalaman yang kocak mungkin, atau pengalaman yang mengharukan, atau ya apalah, intinya pasti ada. Rasa itu menarik dan mungkin bahkan kita di sini belum tahu. Oke, siap. Jadi teman-teman sedikit berbagi tentang pengalaman bermusik di Kupang sambil kita santap Indomie. Pengalaman bermusik di Kupang yang menyenangkan adalah ya bisa ketemu teman-teman baru, musisi-musisi yang luar biasa. Yang sebelumnya ya anggaplah kita ini musisi kampung lah, jarang dikenal. Tapi pengalaman yang menarik adalah waktu itu bermusik di salah satu hotel, dan itu sebenarnya dadakan dan tiap hari, persoalannya tiap hari itu saya selalu berkutat di ibadah-ibadah, dan tiba-tiba harus dituntut untuk bermusik di sekuler di salah satu hotel di Kota Kupang. Dan wah, kita harus reguleran, sedangkan list lagu saya juga sedikit, tapi saya harus dituntut untuk bisa fight, bisa bermain musik untuk memenuhi kebutuhan audiens. Dan ya menarik sekali karena saat yang singkat harus ngulik banyak lagu, teman-teman, harus ngulik banyak lagu, kemudian stres bercampur semua lah, dan akhirnya tiba saatnya bermain. Dan ya puji Tuhannya, walaupun ada miss sedikit, tapi untungnya ada sang master kami, guru kami yang selalu membimbing kami kalau bermusik. Dan syukurnya memang ada celah-celah sedikit, tapi selalu ditutupi. Dan saya ingat pertama kali saya diorbitkan itu ada salah satu nama yang mungkin perlu saya sebutkan di sini. Ada Kak Andre di sini, kemudian ada Kak Indro Taik, dia pianis jago sekali, dan saya dijebak sama dia untuk mengganti saat itu, dan lumayan rumit, tapi ya itu pengalaman luar biasa karena bisa kenal banyak orang, bisa main di tempat yang seperti itu, dan saya tahu nih euforia ada di tempat itu seperti apa. Dan akhirnya itu membentuk mental saya untuk bermusik di mana saja. Dan mulai dari saat itu kita ada di event-event sekuler ya, di Widing, dan ya event-event reguler yang lain, dan itu membentuk mental saya, dan itu luar biasa sekali gitu. Kalau pengalaman dukanya ini seru, karena pengalaman dukanya adalah saat kita mau perform, tiba-tiba ada penyanyi yang lagunya tidak ada di list, dan tiba-tiba kita harus menyanyikan, dan list lagu dalam otak kita itu sedikit, dan itu menjadi sesuatu yang wow, luar biasa sekali. Tapi untungnya ada senior yang lain, dan memang kadang-kadang bisa saling mengisi, bisa saling menopang, dan syukurlah bisa berjalan dengan baik, walaupun tidak sempurna, walaupun ada komplain dan lain sebagainya. Tapi itulah duka dalam bermusik, dan kalau kita tidak mau maju tidak bisa ya. Memang kita harus maju, kita tahu kekurangan kita sebesar apa, kita memperbaiki, dan
itu baru kita bisa terus maju ada dalam dunia musik. Tapi kalau kita langsung down dan sebagainya, wah itu langsung kita pasti tidak akan maju lagi dan akan putus asa dan selesai semua. Itu sih. Jadi Itu dari memang, saya sih. memang di dunia musik ini apalagi dunia entertain, dan saya rasa bukan hanya entertain sih. Jadi kita bermusik ini di semua lini lah, baik itu yang orang bilang sekuler, terus yang orang bilang rohani. Jadi kita saya rasa harusnya punya mental yang sama, dalam arti begini. Dalam arti ketika kita ada di dalam satu situasi yang menuntut kita untuk tampil dengan prima, kasarnya begitu, untuk tampil dengan prima, ya disitulah yang pertama mental kita diuji. Apalagi kita yang istilahnya orang bilang sering atau suka demam panggung. Ya. Biasanya kan kalau mungkin kita sering ngejam di rumah atau cuman dengan teman-teman dekat, ya itu biasanya agak nyaman lah. Tapi kalau sudah ketemu orang baru, apalagi saat kita lagi perform terus banyak mata yang tertuju ke kita, itu biasanya bikin nervous. Dan walaupun, pengalaman yang salah satu yang saya alami adalah saat nervous. Jadi kadang-kala walaupun aransemen, walaupun lagu sudah ada di dalam list, bahkan kita sudah katakanlah sudah latihan berulang-ulang, tapi saat nervous itu datang, itu bisa aja blank di saat di stage. Nah itu yang paling nggak enak. Sering dialami ya. Paling sering dialami. Seperti itu. Mungkin Ian ada cerita menarik apa seputar dunia musik? Kalau itu sih bermusik ini hobi yang menyenangkan ya kak. Yes, Ya. setuju. Ya, toh, Kak. Sangat menyenangkan. Dan di samping itu ketong di samping bermusik, di samping ketemu orang baru, Ya, ketong teman-teman baru. bermusik dan ketong bisa menjalin hubungan seperti keluarga. Ketong dapat keluarga baru lah istilahnya. Bukan dapat pacar baru. Bukan dapat, kita sudah nikah kak. Ya, ketong bermusik yang baik, ketong menjaga attitude. Yes, setuju. Dan Nah, ngomong-ngomong soal attitude, itu sih yang paling apa ya, yang paling sentral menurut saya. Nah, ini rupanya Indomie sudah mulai dan kita mulai keringatan guys. sudah mulai merongrong di sini. Ini lomboknya guys, lomboknya. Anjing, sampai mana tadi? Nah, soal attitude. Itu tuh. Nah, attitude ini banyak yang bilang begini. Kalau orang Kupang, bahasa Kupang itu yang paling goblok itu biasa orang bilang ngali. Nah, bagi saya sekalipun kita itu ngali, tapi ngali bisa dilatih sampai bisa akhirnya terbiasa dan sampai di taraf bisa. Setuju, kayak saya. Tapi kalau attitude itu karakter dan itu agak susah. Setuju. Agak susah. Attitude ini berbicara soal banyak hal sih, soal disiplin waktu, soal disiplin untuk maintenance kitanya sendiri, mungkin punya jam latihan, ngulik lagu dan lain sebagainya. Nah itu Sombong juga. iya, senioritas sih paling jadi penyakit di sini. Nah itu salah satu pengalaman yang kurang enak juga di sini, itu lebih ke senioritas itu dalam arti ya, maksudnya teman-teman yang di luar jangan tersinggung ya, ini kita sekedar sharing. Nah, kita sambil ngasih hal-hal yang maksudnya kira-kira apa yang kita bisa sharing supaya kita yang ada di sini dan teman-teman yang nonton mungkin bisa ada hal positif yang didapat. Yes. Nah, jadi mungkin Pak Aceh atau Ian pernah mengalami pengalaman yang kurang mengenakan seputar senioritas ini. Nah ini menarik nih, senioritas. Tapi sekali lagi kita di sini tidak menyinggung siapapun yang nonton. Ya.
kita cuma sekedar sharing dan mudah-mudahan kita semua bisa lebih baik ke depannya dalam bermusik. Dan saya Kota rasa Kupang. saya rasa itu harapan semua orang dalam Yes. segi hal apapun, entah bermusik, kehidupan, karir apapun, pasti semua menginginkan setiap hari ada perubahan yang mengarah ke lebih makin hari makin baik seperti itu. Jadi Ian kira-kira ada pengalaman apa seputar senioritas? Kalau senioritas sih kayaknya biasa. Jadi biasa lu yang tindas-tindas musisi baru nih, pendatang baru. Pokoknya kita saling belajar lah Kak. Ini ada guru saya di sini. Iya, Nah, guru kita. jadi begini guys, saya luruskan. Jadi sebetulnya saya paling risih dibilang Guru. karena namanya bermusik ini. Nah itu makanya saya paling anti dengan kata senioritas karena bahkan di dalam circle saya, di dalam circle kita, Iya. saya kurang suka dibilang senior, kurang suka dibilang guru. Pakai Karena prinsipnya apa yang ada pada kita, ya kan, apa yang kita punya ya kita sebisa mungkin kita saling berbagi. Karena kalau mau flashback ilmu-ilmu bermusik yang saya dapatkan sampai hari ini itu juga hasil dari sharing Ya. oleh teman-teman yang senior. Nah, Jadi kita istilahnya pernah ada di posisi yang sama. Jadi apa yang bisa saya sharing ya supaya kita berkembang sama-sama, berkembang bareng-bareng, saling support. Iya. Nah, ada pengalaman menarik nih. Yang di Kota Kupang ini saya lihat sih bagus nih karena ada banyak senior yang kadang berhalangan, mereka selalu menunjuk juniornya untuk menggantikan dan sisi baiknya adalah tidak ada senioritas di sana. Iya. Dan yang kedua, melatih mental dari sang junior untuk ada di panggung-panggung besar. Yes. Nah, saya pernah mengalami itu dan saya punya senior-senior yang luar biasa yang tidak menganggap senioritas mereka itu untuk menindas saya sebagai pendatang baru. Nah, ini yang menarik di sini. Ada banyak pemain keyboard, ada banyak musisi-musisi hebat di Kota Kupang dan mereka selalu melakukan hal itu dan itu membuat pengalaman baru buat kami yang pendatang baru dan juga satu pengalaman yang luar biasa lah intinya dalam bermusik itu sih. Dan yang paling penting mendatangkan money. Nah, jadi itu tapi nanti dulu. Oke. Nanti next kita akan bahas soal hobi bermusik ini adalah salah satu hobi yang dibayar. Yes. Makanya kenapa di awal tadi teman-teman sempat bilang ini hobi yang menyenangkan. Yes. Salah satu yang bikin menyenangkan karena ini adalah hobi yang dibayar. Tapi nanti dulu masih tentang senioritas. Nah, seperti yang Pak Aceh bilang tadi ya itu akhirnya itu juga yang bisa memotivasi teman-teman yang senior yang sudah lebih dulu bermusik. Senior ini apa sih sebetulnya? Ya mungkin karena lebih tua ya. Akhirnya dibilang senior. Yes. Lebih tua. Bermusik lebih lama. Bermusik lebih lama. Ya mungkin dari segi jam terbang. Seperti yang Pak Aceh ceritakan tadi itu salah satu yang menarik. Ya. Nah dia memanfaatkan senioritasnya untuk saling support. Yes. Saling berbagi. Ya. Jadi akhirnya kawan-kawan yang baru memulai bermusik dan baru memulai mencoba untuk terjun ke entertain. Benar. Nah itu akhirnya jadi mendapatkan hal positif, mendapatkan banyak manfaat karena senior-senior yang seperti ini. Ini kayaknya kita ada pengalaman. Ya, Oke. lanjut. Waktu itu kita ditelepon sama Kak Andre. Kak Andre katanya ada job di Salah satu tempat lah. ya di salah satu tempat lah. Jadi berhubung beta ini kan baru mau tiup-tiup guys.
Maksudnya tips Tip apa? Oh, tapi kan rolling ya. Floyd guys. Lebih. Iya. Dan saya ditelepon waktu itu, ya saya merasa itu manfaat buat saya guys. Asik. Di samping ini senior, tapi ada tanda kutip itu positif lah buat beta. Di samping itu beta dilatih berkomentar untuk tampil di event-event. Ya mungkin itu Kak. Thank you Kak. Ya seperti itu. Jadi saya merasa tersanjung oleh beberapa statement dari kemudian ini seperti itu. Kalau bagi saya pribadi, Ya. menjadi musisi, baik itu sudah lebih dulu atau baru mulai, yang paling penting attitude sih. Yes. Attitude. Karena kita bisa dipercaya karena attitude. Soal skill bukan nggak penting, skill penting. Karena ya kalau kita nggak punya skill kita nggak bisa menghandle event, ya kan? Nggak bisa menghandle project. Skill penting. Tapi memang seperti kedua sisi mata uang. Jadi itu orang bilang tak dapat dipisahkan. Jadi skill harus dibarengi dengan attitude yang baik. Yes. Jangan kita merasa diri senior dan akhirnya segala sesuatu harus gila hormat. Walaupun kita salah ya karena kita senior, aman ya kan. Apalagi bagi saya pribadi secara pengalaman memang saya belum begitu banyak pengalaman, tapi ya kebetulan mulai bermusik itu sudah ya lumayan lama, beberapa tahun. Kalau dari segi skill juga, ya makanya saya bilang tadi namanya musik ini saya kurang suka dibilang senior atau kurang suka dibilang guru karena seperti ada statement di atas langit masih ada langit. Ya, setuju. Di atas langit masih ada langit. Jadi saya lebih ke berbagi apa yang saya punya ya di sharing, ya kan itu bisa sambil ngasih sesuatu yang positif, teman-teman yang lain bisa mendapatkan manfaat. Benar. Jadi untuk senior yang merasa diri harus dihormati, Wacok guys, tembak dulu jitak lu guys. Guys, kita udah opening mie-nya udah jadi gabus guys. Ini dari Prancis guys. Lu tau nggak? Dua miliar. Guys,